Surat Yudas atau lebih tepatnya Yehuda, berdasarkan pelafalan namanya baik dalam bahasa Yunani maupun Ibrani. Yudas adalah satu dari 4 saudara Yesus yang disebutkan dalam catatan Injil. Tidak satu pun dari saudara Yesus yang mengikutinya sebagai Mesias sebelum kematiannya. Tetapi setelah mereka melihat dia bangkit dari maut, mereka kemudian menjadi muridnya. Semua saudara Yesus ini akhirnya menjadi pemimpin dalam komunitas Kristen Yahudi yang pertama. Dan Yudas dikenal sebagai guru dan misionaris yang berkeliling. Sehingga hal ini memberikan kita latar belakang untuk memahami tujuan dari surat ini. Kita tidak tahu surat ini ditulis untuk komunitas gereja yang mana. Tapi kemungkinan jemaatnya terdiri dari kebanyakan orang Yahudi Mesianik. Gaya penulisannya menyiratkan pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab perjanjian lama dan juga literatur Yahudi populer lainnya. Yudas menyadari adanya krisis yang dihadapi jemaat ini. Sehingga ini membantu kita memahami rancangan surat ini. Suratnya dimulai dengan sebuah nasihat pembukaan, diikuti dengan peringatan panjang dan tuduhan terhadap guru-guru palsu yang telah mempengaruhi jemaat ini. Lalu Yudas menutupnya dengan melengkapi nasihat tentang apa yang seharusnya dilakukan jemaat ini. Yudas memulainya dengan menasihati jemaat ini untuk memperjuangkan iman Kristen yang sejati. Dia mengatakan rencananya adalah untuk menulis sebuah karya panjang tentang keselamatan kita bersama melalui Mesias. Tapi penulisan itu katanya tertunda saat dia mendengar kabar mendesak tentang jemaat ini, sehingga dia menulis surat yang sangat pendek ini namun penuh kebijaksanaan. Yudas tidak memulainya dengan bagaimana mereka harus memperjuangkan iman mereka. Sebaliknya, pertama-tama dia menjelaskan alasannya, yaitu karena guru-guru palsu telah menyusup ke dalam jemaat ini. Dan yang dia tekankan bukanlah pengajaran mereka, melainkan cara hidup mereka. Kompromi moral merekalah yang menandakan bahwa mereka memiliki teologi sesat. Pertama-tama, mereka telah memutarbalikkan kasih karunia Allah sebagai kebebasan untuk berbuat dosa. Mereka berpikir bahwa mereka telah diampuni dan memiliki roh Allah, sehingga sekarang mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, terutama jika menyangkut uang dan seks. Maka Yudas mengatakan bahwa mereka mengkhianati Yesus dengan menolak otoritas dan pengajarannya. Dan Yudas ingin jemaat ini tahu bahwa munculnya para guru ini tidaklah mengherankan. Dia beralih ke peringatan yang lebih panjang agar menjauhi para guru palsu ini. Pertama-tama dia memberikan 2 kelompok contoh yang masing-masing terdiri dari 3 kisah perjanjian lama. 3 contoh pertama adalah tentang orang-orang pemberontak yang pada masa lalu menerima keadilan ilahi. Jadi orang Israel yang memberontak terhadap Allah di padang gurun mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka mati di tempat yang tidak dikenal. Kemudian Yudas mengangkat kisah tentang para malaikat yang ditawan karena pemberontakannya hingga mereka menghadapi keadilan Allah. Dia merujuk pada penafsiran kisah di Kejadian 6 yang ditulis dalam sebuah tulisan Yahudi yang terkenal, 1 Henokh, di mana anak-anak Allah ditafsirkan sebagai para malaikat yang memberontak terhadap Allah, kemudian bersetubuh dengan para wanita, dan lalu diadili. Yudas menghubungkan kisah ini dengan contohnya yang ketiga, tentang pemusnahan Sodom dan Gomora dalam kitab Kejadian, di mana para pria kejam mencoba berhubungan seks dengan para malaikat. Kedua kisah ini adalah tentang pemberontakan terhadap perintah Allah yang menyebabkan imoralitas seksual, dan itulah tepatnya kesalahan guru-guru palsu ini. Setelah ini, Yudas mengangkat contoh tambahan dari sebuah teks Yahudi populer yang disebut Perjanjian Musa. Seperti Henokh, teks ini bukanlah bagian dari kitab Perjanjian Lama, dan ini merupakan penuturan kreatif tentang hari-hari dan kata-kata terakhir Musa berdasarkan kitab Ulangan. Pada bagian yang dikutip Yudas, Musa telah meninggal dan di sana terdapat malaikat baik, Mikael, yang menolak tuduhan iblis terhadap Musa. Tetapi Mikael memutuskan untuk memberikan penghakiman terakhir hanya kepada Allah. Nah, bagi kita, mungkin kisah-kisah ini terdengar aneh. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang dibesarkan dengan literatur ini, peringatan Yudas sangatlah masuk akal. Perilaku guru-guru palsu ini memiliki akar kuno. Pemberontakan terhadap otoritas Allah, imoralitas seksual, menolak utusan Allah, dan ini berhubungan dengan 3 contoh berikutnya. Ketiganya mengenai pemberontak-pemberontak yang kemudian merusak orang lain. Kain membunuh saudaranya, tapi kemudian dia membangun sebuah kota di mana kekerasan berkuasa. Bileam si penyihir tidak dapat mengutuk Israel, sehingga dia membujuk mereka menjadi penyembah berhala dan melakukan kejahatan seksual. Lalu Korah, Imam Lewi, memimpin pemberontakan terhadap Musa yang berujung pada bencana bagi orang lain. Yudas mengakhiri ketiga contoh terakhir ini dengan rentetan gambaran perjanjian lama untuk menggambarkan para guru palsu. Mereka seperti gembala yang egois dari kitab Yehezkiel, atau seperti awan tanpa hujan dari kitab Amsal, atau seperti ombak laut ganas dari kitab Yesaya. Pemuasan terhadap diri sendiri mengkhianati klaim mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka menciptakan kekacauan kemanapun mereka pergi. Yudas mengakhiri peringatannya dengan mengutip 2 peringatan lainnya, yakni dari zaman dulu dan zaman sekarang. Yang pertama datang lagi dari kitab 1 Henokh,
yang mengklaim berisi penglihatan tokoh zaman dulu, Henokh dari kitab Kejadian. Nah, yang menarik adalah kutipan Yudas dari pasal pembukaan kitab Henokh yang mengutip sekitar setengah lusin teks Perjanjian Lama tentang hari-hari terakhir penghakiman Tuhan atas kejahatan manusia. Yudas kemudian membandingkan peringatan Henokh di zaman dulu dengan peringatan zaman sekarang dari para rasul. Petrus, Yohanes, Paulus, semuanya meramalkan bahwa guru-guru palsu akan muncul dan memutarbalikkan kabar baik tentang Yesus. Dan mereka sendiri mengulangi peringatan awal Yesus tentang hal yang sama. Jadi jemaat ini tidak perlu diyakinkan lebih jauh lagi. Para guru palsu ini harus dihadapi. Jadi Yudas kemudian beralih kepada nasihat penutupnya. Dia mengambil kalimat pembuka tentang memperjuangkan iman dan dia menunjukkan cara melakukan hal itu dengan sekumpulan metafora keren. Dia menggambarkan komunitas Yesus sebagai bait Allah yang baru. Sehingga mereka harus membangun hidup mereka berdasarkan iman yang paling suci yang merujuk kepada inti pesan kabar baik tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bagi dosa-dosa kita. Atas dasar itu, jemaat harus membangun dirinya dengan tekun berdoa, dengan mengabdikan dirinya kepada kasih Allah melalui ketaatan. Dan keutuhan bangunan ini akan dipertahankan dengan terus berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang membawa keadilan dan kemurahannya. Dan dengan melakukan hal ini, mereka akan membantu satu sama lain untuk tetap setia kepada Yesus. Yudas lalu mengakhirinya dengan memuji Allah yang akan melindungi umatnya dan menjaga mereka agar tidak jatuh terlalu jauh dari kasih karunia-Nya. Surat Yudas yang pendek ini penuh kuasa dan membingungkan bagi banyak pembaca masa kini, yang bertanya-tanya mengapa dia mengutip teks yang saat ini tidak diperhitungkan sebagai bagian Alkitab Ibrani, seperti 1 Henokh dan Perjanjian Musa. Penting untuk diingat bahwa budaya Yahudi di zaman ini terbenam dalam teks-teks keagamaan. Yesus, keluarganya, semua orang Kristen Yahudi mula-mula tumbuh dengan membaca Alkitab Ibrani disertai banyak kitab yang kemudian muncul berdasarkan dan diilhami oleh kitab suci. Dan kita tahu bahwa dahulu telah terjadi perdebatan tentang apakah kitab-kitab yang muncul belakangan ini dipandang sebagai kitab suci atau tidak. Tapi apapun itu, semua itu tetaplah penting. Sebuah kitab tidak harus ada di Alkitab untuk menyatakan sebuah pesan penting kepada umat Allah. Itulah mengapa kita memiliki banyak teks Yahudi dari masa ini. Sekarang semuanya dikenal sebagai kumpulan apokrifa, juga disebut Deuterokanon, bersama dengan Pseudepigrapha. Semuanya ini dipertahankan dan dibaca dalam komunitas Yahudi dan Kristen dan sangat dihargai. Tidak berarti bahwa kitab-kitab ini pada awalnya dirancang sebagai bagian dari kitab suci Ibrani, tetapi semuanya adalah bagian dari tradisi Alkitabiah. Jadi Yudas, karena mengetahui pembacanya akan menghargai perkataan Henokh, dia menggunakannya untuk menyampaikan pesannya, yaitu kasih karunia Allah melalui Yesus, menuntut respon kehidupan yang menyeluruh bukan hanya persetujuan intelektual. Perhatikan bahwa Yudas tidak mengkritik atau berfokus kepada teologi para guru palsu, melainkan cara hidup imoral mereka yang menolak Yesus. Dan di sini Yudas menerapkan hal yang pertama-tama diajarkan kepada murid-muridnya. Jika kalian benar-benar mengasihi aku, maka kalian akan menaati perintahku. Bagi orang Kristen, bagaimana kita hidup adalah indikator yang paling dapat dipercaya, yang menggambarkan apa yang sebenarnya kita yakini. Dan itulah isi surat Yudas. Yesus, Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Yesus, Raja yang berbeda, semuanya Dia miliki, tapi